Halo semuanya, apa kabar? Bersama David lagi di sini di acara ngos-ngosan bareng David Saragi. Ngobrol di Zoom, ngobrol santai. Dan kali ini tamu yang saya undang seorang teman yang wow, multi talenta. Dia ini salah satu teman sutradara yang which is film pertamanya Panji Pragiwaksono, ya mungkin film keberapanya gua, tapi at that moment itu benar-benar suasana syutingnya asik banget dan gua udah lama banget kenal ini sutradara, ya kan, orang Indonesia tapi bahasa Inggrisnya jago banget. Langsung aja, please welcome Sean Montero. Hai David. How are you, Sean? I'm good. Terima kasih banyak untuk undangan ke acara ini. Saya senang banget David punya show sendiri di YouTube. Keren banget. Yes, thank you banget. Dan ini katanya sih reuninya Make Money nih, karena Panji udah, Ferdi udah, Tommy Babab udah, nanti next akan ada semua cast-nya Make Money nanti di sini. Kita nanti bicara masalah Make Money juga, boleh Sean ya? Boleh lah, harus. Dan itu seru banget sih. David masih ketemu sama Kas. Yes. That thing, that's awesome. Ya, keep in touch lah. Jadi acara ini memang gua maksudin untuk still keep in touch, ya kan, and then giving the audience yang nonton, yang dengar itu mendapatkan informasi dan juga entertain, dan tapi juga in a positive way dapat ini edukasi. Iya, wah, that's complete package ya. Oleh karena itu namanya ngos-ngosan kan, karena complete package, jadi like out of breath ya. So how are you? Fine? Gimana COVID dan pandemi ini? Already get vaccine? Ya, untung banget kita keluarga saya sudah dapat vaksin kedua 3 minggu yang lalu. So sekarang kita berasa lebih aman, Yes. Lebih berani keluar, ke playground atau restoran. Dan hari ini bioskop buka lagi. Wow, sekarang tanggal 17 September ya. Berarti hari ini buka ya. Jadi hari pertama. Are you planning to watch movie? I mean, udah lebih dari setahun saya belum nonton film bareng sama orang lain di bioskop, kayak kangen banget. Dan kayak udah banyak antrian film yang bagus yang belum tayang, kayak Black Widow and Shang-Chi and Suicide Squad and film Indonesia juga. Ya, banyak yang bagus-bagus ya. Banyak, ya. Film lo mungkin ada kali next movie? Belum ada rencana. Belum ada rencana ya? Ya, so far di dalam karir saya hanya satu film yang saya pernah bikin, itu Make Money. Make Money ya. Ya. Itu kebanyakan konten-konten ya. Kayak kemarin terakhir tuh kontennya buat kapanlagi.com ya. Iya, dan artis ya. Ya, sama artis, sama Kapan Lagi, dan kita baru selesai shooting satu series di tahun lalu. Iya. Kita baru selesai syuting pas pandemi mulai, jadi kita untung banget. Itu namanya. Iya, waktunya just like pas, like di bulan Februari kita syuting di Bandung, and then habis itu kita lockdown. Ya, lockdown. Like 3 months lockdown kan? Iya. Jadi judulnya bukan Keluarga Biasa, dan itu tayang di GoPlay. Oke, GoPlay ya. Ya, so Gojek bikin streaming service sendiri. OTT ya. Ya. Tapi sayang banget, like semua marketing and rencana buat ketemu media dan segala macam itu harus batalin semua gara-gara COVID. Tapi untung kita bisa selesai editing dan tayang on schedule. So jadi sekarang ini nih biasanya in the first conversation, jadi selalu gue tanya nih sama bintang tamu nih kan, karena
pengen banyak yang tahu juga nih. Jadi ini si David Saragi ini kenal Seth Montero di mana nih kan? That's why I ask you kan to give the answer kan. Apa nih pertama kali kenal David Saragi kapan dan di mana tuh kan? Boleh, can you tell all the audience and then the viewers supaya jelas nih. Oke, ini kita harus balik ke tahun 2012. Wow, almost 10 years ya, 10 years ago ya. Ya, lebih dari 10 tahun ya. Yes. Yeah. Almost. So, saya ingat saya tulis naskah and ada dua karakter utama di skrip ini. Ada Aris and ada adiknya dia namanya Rahmat atau kakaknya Rahmat kakak. Yeah. So these are the two main characters and I knew I had to cast dua orang yang jago dengan komedi and so I remember kita proses casting sama Sancha itu lama sih buat satu film. Kayak kalau saya ingat mungkin kayak 6 bulan kita audisi orang kayak audisi apa namanya casting karakternya. Yeah. 6 months. Wow. 6 months like prosesnya panjang because kita mulai early in the pre-production process. So saya ingat pertama kali saya dapat, jadi David datang ke kantornya Sancha dan bikin video. Dan kamu baca satu adegan dari skrip. Yang tiduran itu kalau nggak salah itu. Yeah. Yeah. Karena waktu datang ke kantor tuh Sancha bilang, Bang, waktunya senggang nggak? Oke, the whole day is yours. Terus kenapa? Ya udah santai aja. Mau ngerokok dulu boleh, ngopi-ngopi boleh. Castingnya kapan? Kapan aja lo siap Bang. Oh gitu. Sejam lagi emang bisa? Bisa aja. Oh really? Ini aneh juga nih, gue bilang gitu nih kan. Jadi like jadi ya Sancha bagus banget, dia kasih my mood ya kan. And then kasih story-nya, skripnya. Ini ceritanya apa sih, ngobrol-ngobrol like almost 4 hours. Wow, okay. Di kantor Sancha itu untuk casting, tapi castingnya sebenarnya take videonya cuma like 15 or 10 minutes. Ya. Dan saya nggak hadir di situ kan? Ya kenapa itu? Ada something come up, apa ada kerjaan yang harus di prepare kali ya? I think Sancha, dia mau kasih video dulu sebelum saya ketemu orang. And jadi saya ingat dia kasih lihat videonya. And David, you were like so relaxed, so natural, and yang saya suka was like senyum, like your smile, your positive energy. Like I could tell, oh ini orang baik sih, udah kelihatan dari video ini. Dia punya hati besar dan dia orang baik. So I cast your role sebelum saya cast the main role. Oh wow. Jadi, I ended up casting Rahmat sebelum kita ketemu pemain buat Aris. Yes. And itu agak susah, because mereka harus satu keluarga kan. Yes. Jadi kalau kamu cast satu kakak, sekarang lebih susah untuk cari orang yang sedikit mirip. Betul. So like mereka nggak bisa terlalu jauh dengan face-nya. Yeah. So because we cast you first, it was very difficult to cast Aris, because Aris was like, dia harus kayak the lead character, dia arrogant, ya kan? Arrogant, kayak kaya, tengil kan bahasanya kan, tengil tapi likable juga dan bisa lucu juga. I mean, it was a difficult role, and I remember 2 minggu sebelum kita syuting masih belum ada aktor yang main. Seriously? Wow. Itu kita wow gimana dengan like
So like semua orang lain sudah cast, like Ferdy Sulaiman, Tara Basro, Om Reza Tapi, like Ence Bagus, Albert Halim, ya kan? Semua sudah cast kecuali the lead role. And untung Panji came in last minute and dia bilang sebenarnya schedule saya like sudah full, sudah pack. Tapi kalau kamu mau kasih peran ini, saya akan like batalin semua janjian buat bulan ke depan biar dia bisa main Ares. So it's like the answer from the universe, ya. Yeah. Like we got lucky. Yeah. Because then pas pertama kali kita bikin rehearsal dengan acting coach Mas Aji. Yes, reading ya. Yeah, we did a reading and kita lihat like chemistry di antara David dan Panji was so strong. Itu kayak kuat banget chemistry-nya. You know, the brotherly love itu dapat, the kind of just the jokes and you know like match, everything like match, ya. Langsung klop. And then I knew, okay, like Mas Aji dan saya bilang like, okay, kita aman. Like the two main roles, like it's good. Wow, I never heard this story, ya. Yeah, it was stressful for me to find that lead role, but just you know, to play brothers is tough because brothers is connected, gitu kan? Yeah, and saya ingat like you said to Panji like, I'm gonna follow you, I'm gonna copy you, I'm gonna learn from you. I'm just gonna hang out with you as much as possible. Yeah. And then, you know, kita bikin rehearsal buat 2 minggu, and you just became more. Your character became lebih matang lagi, lebih kuat. And by the time kita mulai hari pertama syuting, kalian udah like keluarga. Udah blended ya. Ya. Pertama kali syuting tuh kalau nggak salah di itu tuh di yang rumah Joe itu. Yes. Masih ingat rumah itu ya. Karena ada scene yang mana tuh yang ayah kita meninggal yang diperankan oleh Reza Tapi kan ya. Itu pertama kali syuting tuh kan langsung ke scene yang itu kan. Yeah. And then I remember one scene that kamu tuh malah bingung tuh Sean. Jadi kan karena meninggal ayahnya Rahmat, and then I have to start cry, ya kan? Ya. Aku ingat banget itu. And then you mentioned David cry not fake it ya. Jadi benar-benar deep cry-nya. Okay. And then gua mulai cry nih kan. Jadi I remember my late father kan. That's the moment that really make me sad ya kan. That's why I cry kan. And then okay, relax David. Okay, you give me clue when action follow you ya. Okay. Terus aku gini kan, and then I thought, okay, action gitu kan. Dan the action is like pelan-pelan juga kan. Okay. Then I start to cry, like almost 1 minute I think ya, 1 minute roll, and then cut. Habis itu cut langsung everyone is like, and then you get confused. Huh? What happened? Why are you guys laughing gitu kan? Kayaknya kayak sedikit marah tuh kan, lu bingung tapi marah. Ini David lagi meranin nangis, kenapa jadi pada ketawa semua? Ya karena lucu katanya. Lah, padahal gua nggak ngelucu ya. I'm not joking. Karena mau mengeluarkan itu bener gitu kan. Ya, it's a part of acting, but you have to feel it, ya kan, as an actor. That's why acting yaitu harus come up from inside ya. That's why ketika gue juga jadi bingung kenapa ketawa. And then I go to your monitor, Sean, how was it? Good, David, good, but I confused. Why everybody laugh? Yeah. Ingat nggak? You remember that moment? That's a great moment. Saya baru ingat itu. Yeah. Like, I guess I was sensitive to the moment because
I could tell you were trying to give an honest, emotional, real performance in this scene. So I think buat beberapa kru, mereka nggak biasa lihat karakter ini kayak serius. Di adegan sebelumnya semua kayak lebih ke komedi, joke, slapstick, and then like that. Exactly. Jadi buat mereka untuk lihat David smart. This is smart comedy ya. This is bukan komedi memang kan, which is a sad moment, kan? Yeah, that's an emotional drama. That's a dramatic moment, and we took it seriously. Yeah. But sometimes I think ada orang yang ketawa gara-gara mereka berasa emosi juga, and mereka kayak nervous, like kenapa saya berasa kayak sedih, and then itu keluar dengan ketawa. Itu bisa terjadi juga, like they don't know how to handle the emotion. So I was just scared you would feel embarrassed, and then apa malu dan nggak bisa kayak ulang itu lagi. So I wanted to marahin kru gara-gara itu aja. But kalau nggak salah itu only two take apa one take kalau nggak salah. Karena kan? You don't remember? I think satu take. Because it's I don't know, more than 1 minute, I think almost 2 minutes ya. Because I feel it. Ini kapan nih Sean nih cut nih, tapi oke lah, karena tadi once saya pikir kapan cutnya, udahlah biarin aja. Jadi benar-benar I feel it the moment when my father passed, ya kan. I visualize on my head, ya kan, my father a body in front of me, the moment that I first hear the bad news, ya kan. And then go to the pemakaman kan, and then bury him. Itu jadi akhirnya membuat itu semua naruh di dalam, and then cry, and then you zoom it very slow deh kan, very slow, and then disupport juga dengan sound yang bagus tuh, and lightingnya lumayan gelap. It was like shooting di pas malam. Betul. Rahmat lagi nonton TV, lagi nonton video. Ulang tahun dengan Aris, kan? Yeah, I love that scene. And me too. Yeah, I love that scene because it's real, Yes, Ambil ya. Goyang. Kita mulai anak-anak. Aris, shootingnya apa? Bikinan mama. Ya ini kan juga sama kue. Mau? Ayo udahlah mama. Loh, jangan abu gimana? Maksudnya apa jadi? Ya tapi kan dia nggak mau tiup, ya udah aku tiup aja. Ayo udah aku semua enggak. Ayo. Ya mau apa? Enggak, ayo deh. Kita nyanyi lagu Panjang Umurnya. 1, 2, 3. Panjang umurnya, serta mulia. It's jarang sih ada kayak film komedi yang ada emosi. Betul, sangat jarang. Right? Yeah. Wow. Ayolah buat film lagi, Sean. Pengen sih. Ya kan? Pengen, tapi zaman sekarang masih agak belum tahu. Mudah-mudahan ya kan, kalau YouTube kan ditontonnya worldwide kan. I don't know kan. Maybe ada investor, ada Korea kayak itu. We don't know lah. Maybe the universe answer, I don't know kan. Tiba-tiba ada tawaran lagi di komen kan lah. Kalau memang ada kesempatan dan sebagainya, are you still want to make another movie kan? Ya, pengen banget. Like sejak Make Money saya masih kerja sebagai sutradara, tapi lebih ke video commercial, kayak
web series and dengan your company ya, Bamboom Films ya. Bamboom masih tetap jalan. Dan Bamboom ada mention juga di film Make Money, itu Iya betul. Yang paling terakhir tuh. Ya kan, jadi pas setelah Aris Rahmat bersatu bikin kekuatan baru, company baru namanya Bamboom, ya kan? Iya. Ada satu hal lagi yang harus gue lakuin. Kalian mau bantu nggak? Apaan bang? Kita syuting di Menteng itu kalau nggak salah, depan Masjid Cut Mutia itu kantor. Yeah. Wah, your memory is really good. Yeah, because I don't know, ya itu momen-momen Make Money itu gua juga comfortable banget, jadi sehingga every detail I remember, every script I remember, because like gua benar-benar baca skripnya itu like per day like twice or 3 times a day, the whole page, ya kan, the whole page. Iya, maksudnya supaya merasuki jalan ceritanya sehingga deliver the acting is natural kan. Iya, exactly. Jadi biar nggak harus like ingat like dialognya apa, itu udah hafal, jadi bisa kayak lupakan dialog. Iya. Totalitas kalau dibilang. Yeah. Actually, the cast buat film itu like semua, menjadi aktor terbaik sekarang, with like everyone, So it's a really good cast, I think. Yes. The thing I'm most proud of is that cast. That is a really great group of actors, I felt. Sama juga ceritanya juga bagus ya kan, kalau bicara ceritanya lo nulis sama Riza ya, apa siapa? So Haki Ahmad sama Haki Ahmad akhirnya. Salman Aristo. Nah, so jadi really good scriptwriter ya. Yeah. And like. Tapi ide awalnya kan dari lo kan, maksudnya. Yeah. The best story is came from you kan, like. Yeah. Berapa tahun katanya lu 2 tahun katanya menggarap itu tulisan. Yeah, saya tulis buat like hampir 2 tahun sebelum kita masuk ke pre-pro. Yes. Jarang banget tuh, ya kan? Yeah. Sangat-sangat jarang. Jadi benar-benar udah dipikirin tuh matengnya, detailnya, terus kalau istilahnya di komedi apa hook-hooknya, apa namanya, di mana harus komedi, di mana harus drama, harus apa tuh enak banget. Iya. Dan susah juga kita cari sponsor buat dapat budget untuk biar kita bisa masuk ke produksi, dan itu kayak proses lama banget untuk. Akhirnya dapat smart friend ya? Akhirnya, like kita kayak pitching ke mungkin 100 perusahaan, and semua akhirnya tolak. Ada alasan lain kayak nggak sesuai schedule marketing mereka, atau ada banyak alasan, tapi akhirnya ada 2 perusahaan yang paling terakhir di list kita, that was Samsung dan Smartfriend. Nggak tahu kenapa, tapi 2 perusahaan yang terakhir dua-duanya bilang oke, kita mau join, kita mau support film ini, and gara-gara Samsung dan Smartfriend kita bisa bikin film itu. Wow. Ya itu. Masih ingat kita syuting satu adegan di kantor. Ya, yang nembak panah itu. And kita pakai Steadicam. Setelah panahan itu. Setelah panahan ya, hari kedua berarti. Panji dan kamu sama Om Ray, tapi jalan keluar ke mobil Jaguar itu. Ke mobil Jaguar, and kita pakai Steadicam. Yes. Itu shot yang kayak paling ribet untuk execute. Padahal itu first scene tuh. Apa maksudnya ya, ini first di awal-awal film tuh. Ya, itu di awal. And saya ingat ada banyak extras, ada banyak kayak orang di kantor,
and you know still working hours masalahnya kan, working hours masih banyak orang harus syuting ya kan, puyeng juga tuh. And dialognya panjang, ada dialog di antara 3 orang, Betul. and you know ada action juga, kamu harus berantem sama Aris, ya. you know di depan mobil. depan Ombre juga harus berantem kan. Yeah, so buat kru, you know semua kru harus moving, the Steadicam juga jalan, and the kru harus jalan di belakang Steadicam. I mean that was a really fun day. I remember setelah kita selesai satu take yang bagus, semua kru kayak tepuk tangan. Everyone was like clapping, like semangat banget untuk dapat shot itu. Because itu satu take, kita nggak ada editing kan, nggak bisa cutting. Betul. Pi, udah waktunya Papi pensiun. Serahin Bambung ke Aris. Hah? Nyerahin Bambung ke kamu, bunuh diri dong namanya. Papi mesti sadar Papi itu udah tua. Papi udah bau tanah. Lagian zaman udah beda, Pipa. Kasihlah kesempatan sama yang lebih muda. Kamu pikir bikin Bambung itu kayak bikin nasi goreng, gampang seperti itu? Gak. Gampang atau susahnya, Pi, kan relatif. Kasihlah Aris kesempatan. Aris buktiin ke Papi. Dan kalau lu bisa ngancurin Bambung. Udah. Sama satu lagi nih Sean, ada setelah udah rap 1 bulan kemudian syuting lagi yang beca, inget gak? Itu karena dekat rumah gua tuh Duku Pinggir tuh, ya kan? Bagaimana tuh look up kita udah beda-beda semua tuh kan, Panji udah beda, udah lebih pendek rambutnya, terus gue gimana akhirnya ya, jadi ya kalau nggak kita ngomongin gini sih, ya kan nanti yang biar penasaran ya kan, biar akhirnya nonton lagi ke Make Money tuh. Which is sudah ada di YouTube juga. Iya, kita pakai like lensa panjang, shoot dari jauh. But yes, itu lucu banget karena itu becak beneran dan Panji harus dorong gua. Riz, kurang kuat nih. Emangnya masih jauh ya? Masih jauh banget. Seger, Riz. Tunggu, gue ada ide. Dek. Wah, ini punya kamu ya? Wah, dingin kan? Pasti seger nih. Bagi dong. Mat, ayo. Itu beca siapa? Bukan punya siapa-siapa, tadi di ketumpukan sampah. Ayo cepetan. Gokil ya. Becaku mana? Hei! Becaku mana? Kadang-kadang lo pinter juga. Bener-bener capek dia tuh ya. Itu peringatan beneran kan. Tapi bilang Panji kan karena turunan, fit, kenapa? Ini remnya agak-agak ini loh aneh nih. Ya lu jangan aneh-aneh lu, nanti gue jatuh beneran gue.
Aduh. Ya, Keren, it's like jalan, one month kan, sebulan sesudahnya Iya. juga kan. Ya, Almost seman ya, karena Riza tuh ngomong Vip sediain waktu ya. Tapi gue ingat banget yang di Sumatera dia yang paling pusing Ipul lah. Ipul Watan ya kan. ya, Mas Ipul. And juga ada shot di luar Pertamina, pompa bensin, kalian jalan kaki di pinggir jalan Antasari. Karena dia ya betul ya, itu juga nungguin mobil-mobil ya kan, itu baru dibangun tuh jembatan Antasari kan. Udah gitu kita syutingnya pagi karena supaya nggak ada traffic terlalu banyak tuh, kalau nggak salah gue ingat. Ya, Pagi itu kita di SPBU sel tuh. Buru-buru ya kan. And then ada lagi yang syuting yang in the morning yang di TB Simatupang yang Ya. baru menemukan apa namanya yang alamatnya mama kan. ya. Ratna Rianti Arno tuh kan, itu syuting jam 5:30 pagi tuh gue kan. Ini nggak bener nih. Kita mesti dapetin hidup kita balik. Kita mesti dapetin Bambung balik. Gue setuju, tapi bagaimana caranya? Kita beli. Riz, kita nggak punya apa-apa, Riz. Gue nemu ini di kamarnya Papi. Ini artikel tentang Asri. Mami, Ternyata Mami kaya raya banget. terus? Dengan duit dia, kita beli lagi Bambu. Tapi udah 20 tahun kita nggak ketemu dia. Bagaimana cara cari Mami? Kita kesini. Kita standby dari jam 4. Cuma mencari sunrise. Tuh kalau nggak ada rektornya lo, Sean ya kan, pada nggak mau bangun tuh. Yang paling susah buat saya dengan shoot itu adalah the working hours, sangat panjang. Jadi setiap hari kru hanya tidur kayak 3 jam. 3-4 jam. 3-4 jam paling maksimal. Habis itu ngeset lagi. And then, kita nggak ada break. Jadi kita shoot film ini di dalam kayak 13 hari. Yes. And Padat banget. mungkin ada 1 hari break doang. So, Betul, 1 hari. saya ingat like just saking capeknya, like buat komedi kamu mau kasih energi buat pemain, kamu mau you want to be semangat and really alive and laughing, but I was so tired. Saya ingat like kalau Senyum aja udah capek senyumnya. For smiling aja you're already exhausted ya kan? Yeah, I remember kalau lagi reset adegan di antara satu take, saya bisa kayak langsung tidur 30 detik and then langsung bangun Tidur ayam gitu ya. Yeah, that was like Exhausted ya. brutal. Udah gitu film pertama lo ya kan, merasakan environment Indonesian production lah ya. Untuk Mas David itu kayak sudah terbiasa. Udah ya, untungnya itu bukan film pertama gua juga kan. Film yang keberapa gitu kan, udah biasa aja gua gitu kan. Ya tinggal kita aja ngatur moodnya gitu kan. Jadi biasa kalau film komedi gua berusaha untuk tergantung juga karena karakternya drama, ada komedinya juga. Jadi ya berusaha untuk di set itu ngejokes. Tapi kalau umpamanya ada gue pernah mainin peran tuh, gue jadi preman jadi apa, jadi di set aja belum mulai acting aja gue udah ngebangun tengilnya gue, premannya gue ngapain loh gitu. Jadi kayak begitu kan. Jadi ini ilmu gue sih sebenarnya sih, Sesuai dengan karakter. iya. Jadi udah pada saat gue datang ke set, either itu nggak di take atau cuma nunggu doang, gue udah berusaha menjadi karakter yang gue mainin. Nice. Jadi pada saat on cam udah on fire gitu. Nice. Bener ya kan? Karena
kayak mobil butuh dipanasin, that's human kan? Yeah. I mean, saya masih ingat the thing that actually made me happy was the actors. You know, the actors would always make me laugh. You know, improvise, like make jokes. The chemistry. Tarzan juga kan? Kacamataku. Oh di atas. Itu off script kan? Tapi dia menemukan improvisasi kan? Ini papi dan mami. Nggak kelihatan, burem semua. Kacamata saya mana? Di atas kepala, Pak. Oh, nempel. Iya. Oh, ini siapa? Ini Trimulyono. Siapa? Trimulyono. Saya nggak budak. Ya. Dia di mana sekarang? Dia udah meninggal dunia. Siapa yang bunuh? Sakit, Pak. Kalau yang di sebelah nih, nah, ini Mami. Saya berharap Pak Yadi bisa kasih tahu di mana Mami sekarang. Kalau ini saya tahu. Bener? Iya. Dia tuh tiap bulan kesini ngasih makanan kesukaan saya. Alamatnya Mami sekarang Bapak tahu? Ada. Cari pulpen, tak tulis. Sebentar. Kacamata saya mana? Pak, nempel. Yeah, that was whenever David datang ke set, saya langsung senyum, langsung lega, you know, relaxed. Giving a good atmosphere lah ya, auranya ya. Iya, tapi setelah experience itu, saya sudah bilang ke produser, kalau kita syuting, kita harus ada batasan waktu, you know. Jadi sekarang saya lebih syuting sehat, you know. Betul. Kita nggak syuting 20 jam, 19 jam. Sekarang lebih like kalau udah like 10 hours lah ya kan? Yeah, 10 jam and then maksimum. Yeah. Jadi lebih baik kita nambah waktu daripada kita ngejar di satu hari tapi akhirnya kita sakit semua gitu kan? Ya, saya ingat kebanyakan kru harus infus di, betul, you know, di lokasi. Ada satu scene lo inget gak yang malam-malam itu yang Ucok Baba tuh yang dilempar, inget gak? Dia ketakutan awalnya. Waduh, ini pakai sling nih. Ntar kalau ada apa-apa, akhirnya dia telepon stuntman-nya dia tuh. Ya, ya kan, akhirnya si Panji bilang, "Shan, ini beneran nih, Shan." Ya, nggak tahu deh, makanya lu juga bingung. Tanya Kocok Baba, "Bang, abang berani nggak?" Waduh, kalau dibilang berani, enggak sih. Akhirnya take one, ya bener kan tuh temennya kan, ya which is karena memang Ucok Baba kan, karena dia spesial kan. Jadi pada saat ditarik ya untungnya bukan dia kan temennya, ya hampir nabrak tembok atau jatuh di salah. Akhirnya hampir lah, akhirnya kayak waduh orang kelabakan kesurupan gitu kan, sangka ada apa-apa ya, akhirnya ternyata mungkin karena shock aja kan. Terus Ucok Baba stres. Sebelum kita syuting kita tanya Ucok, mau kita cari stuntman, dia jawab enggak. Bisa. Saya bisa. Tapi pas dia datang dan lihat slingnya segede itu perlu kayak 24 jam untuk set up sling. Ya betul. Dan saya ingat itu adegan malam, tapi pas kita udah set up semua dan stuntman sudah datang ke set, matahari udah mulai turun. Udah mulai naik. Oh, udah mulai naik, ya betul. Iya, ini udah kayak jam
subuh pagi, iya. And kita takut lah. kita harus ngejar nih sebelum matahari muncul nih. Iya, like paling banyak kayak 3 take itu maksimal, like 3 take, 3 kesempatan, and then habis itu kita harus pack up. So, saya deg-degan, and then untung kita dapat 1 take yang bagus. But Ampun bang, bang, lepasin bang. Kamu. stres sih. Itu benar-benar stres ya. Baru matahari. Wow. Banyak momen-momen memang yang akhirnya gue inget banget tuh detailnya tuh kan. Jadi seru lah nih McMoney. Jadi I hope in the future itu kan lo buat ini lagi film lagi lah, ya kan? Iya. Dan kalau ada kesempatan lagi untuk bikin film, saya mau ajak cast McMoney lagi, Yes, pasti sesuai karakter lah pasti kan. Iya. Jangan dipaksakan juga kan. Nanti kontennya hasilnya nggak bagus. Tapi ya itu tadi peran castingnya juga casting bagus-bagus sih, which is ya terbukti sampai sekarang ya kan, maksudnya di samping gua ada Panji, Tara Basro, Ferdi Sulaiman, Reza Etapi, C. Bagus, Albert Halim, itu film perdana Ernest Prakasa juga, biarpun cuma jadi cameo, katanya Panji kan bercanda ada figuran gue ini datang nih. Ngangguran aja sibuk apa lu? Ulang tahun gimana? Seru? Nonton gue. Minum gak bro? Ini lagi. Lo nyindir, dia mau bayar pakai apa? Lo nggak lihat di jidatnya ada tulisan miskin. Kerjaan lo gimana? Mungkin ada yang bisa gue bantu-bantu? Kita bahas lo aja deh. Lo gimana lo? Setelah dibuang gimana setelah dibuang? Pasti nggak enak banget nggak diakuin lagi sama keluarga Mulyono. Ih, lu mau kerja sama siapa sekarang, Riz? Gak ada lagi yang mau kerja sama lu. Siapa yang butuh orang gagal kayak lu coba? Haris, udahlah. Lu itu udah bukan siapa-siapa. Hah? Bapak lo sendiri aja udah ngebuang lu. Cari kerja, Riz. Jadi kuli panggul, Gi. Badan lo kan gede. Riz, butuh ongkos kah? Padahal di film itu Ernest kan tengil banget tuh, antagonis banget tuh dia kan. Iya, dia antagonis, dia serius. Miskin ya kan, lagi kan ditunjuk ke keningnya. Miskin lo gitu. Ada Coki Pardede juga di situ. Ya. Yang ketangkep sekarang. Tika Bravani, dia main di Soeharto. Betul. Soekarno, dan dia mendapatkan penghargaan sih kan, nominasi atau penghargaan gue lupa, tapi ya itu jadi most well actress juga kan, Mbak. Ya. Jadi benar-benar luar biasa lah, makanya McMoney ini benar-benar ya bicara sama case-nya juga pasti ingat semua gitu. Iya. Kita mau pakai artis Indonesia paling fenomenal saat ini. Agnes Monica? Bukan. Violeta. Jadi, bayangkan Violeta berjalan menuruni tangga spiral dengan mengenakan gaun pengantinnya yang sangat glamor. Violeta siap
menuju pelaminan. Kan tetapi, tiba-tiba Violeta mencium aroma wanginya Minampol. Violeta tersenyum. Lalu ia berbelok ke dapur. Ia mengambil sekap Minampol, sedangkan seluruh koki dan pekerja dapur lainnya heran memperhatikan Violeta. Kita juga bisa melihat mempelai pria maupun ratusan tamu lainnya itu sedang menunggu Violeta. Tapi Violeta tetap dengan sekap Minampolnya yang lezat tersebut. Ia makan 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Minampol, pedasnya, wah. Saya ingat waktu Tika Pravani datang ke kantor, saya mikir dia datang buat casting. Jadi pas dia lagi duduk, saya duduk bareng, saya mulai ngobrol, dan kita ngobrol panjang, dan saya udah berasa like, oh dia cocok banget buat main peran itu. Jadi Lexi kalau nggak salah. Ya, Lexi. And then saya kasih beberapa halaman dari naskah dan bilang, oke, silahkan baca. Dan Tika kayak, saya datang buat jemput teman, saya nggak datang buat casting. And I was like, oh my god, orang salah. Dia cuma datang buat ajak teman buat makan lunch. Bukan lo pikir casting deh. Saya mikir dia datang buat casting, ternyata salah orang. Ini lucu nih. Saya kan baru tahu nih gue ceritanya. Jadi nanti gue kasih tahu Tika berapaan ini supaya nonton konten ini nih. Ya, dan saya bilang like, oke, nggak apa-apa, tapi mau coba nggak? Dan sebenarnya dia nggak mau main casting. Dia masih kuliah kalau nggak salah, dia masih kuliah itu. Dia kuliah dan dia fokus ke teater. Skripsi. Ya, teater ya betul-betul. Teater. Jadi dia lebih menuju ke teater daripada film. And saya harus kayak nego, tawarin dia lumayan lama untuk ambil mau approve dia. Ya, karena dia masih ragu-ragu. Ya. Tapi ya karakter keraguannya dia juga ya harus ya, which is Lexi kan ragu-ragu dulu orangnya kan, karakternya itu kan Pak jadi Pak Aris Pak jadi benar-benar cocok dengan dia kan, nggak tahu ya. Yeah. Universe answering your production lah, make money ini luar biasa. Amazing. Dia datang untuk ketemu Mas Aji. Gitu. Jadi dia datang untuk makan bareng sama Mas Aji. Aji pun juga jadi main tuh kan, salah satu art director. Cameo role di. Cameo role. Ini Pak Rahmat. Storyboardnya busuk. Bikin lagi. Ini udah 20 kali diganti, Riz. Kamu tuh apa sih? Semua catatan yang kamu inginkan udah dikasih. Apa yang kurang? Nah di situ juga gua kenal Emil Kusumo tuh, Emil yang jadi bosnya Smart Friend kan? Ya. Yeah. Akhirnya gua dapat produksi lagi kemarin tuh bareng sama dia tuh, ya kan? Dia masih buff, masih workout. Wah masih sampai sekarang. Hebat, dia sehat sekali. Betul, nggak apa-apa lah ya, daripada kecanduan narkoba kan mendingan kecanduan fitness. Aduh, luar biasa Ishonnya. Sepanjang karir saya belum pernah lihat presentasi seperti itu. Saya ada satu pertanyaan untuk kalian semua. Jadi kapan kita syuting?
Kamu gak kepikiran ide kayak gitu? Mendingan cari kerja lain aja. Kamu saya pecat. Ya, Pak, tadi kan saya cuma bercanda, Pak. Saya nggak bercanda, kamu saya pecat. It's been a while, eh? 10 Great memories. years, yes. Yeah, like actually, it's bittersweet memories for me because as much as I love the experience of shooting and editing, when we had to do the distribution, the release, the marketing, it was a difficult experience. You know, we were inexperienced, we were still new, and I don't think we had the release that we deserved, you know. So the film nggak tayang lama, you know, cuman 10 hari di bioskop, and then udah turun. Ada banyak film lokal dan film luar yang kayak tayang di bulan itu juga. Jadi kita syuting di bulan September 2012. Oh iya. Tapi kita tayang di bulan November tahun depan ya. 2013. Betul. So untuk dapat slot dengan 21 it was prosesnya antri. panjang. Yeah, antri. So you know, the release wasn't successful. You know, bisa bilang kita nggak make money. But setelah itu ada banyak orang yang tayang film ini di YouTube, and setelah saya lihat itu dapat beberapa juta penonton, and then ada banyak, saya baca comments di YouTube, ada banyak komentar yang positif. Saya lebih lega, like, you know, okay, ada orang yang enjoy this film, you know, that's a blessing. That's a blessing. Yeah. Setuju banget tuh. Wow. Udah nggak terasa nih, hampir 1,5 jam nih kita ngobrol. Ya, karena kita jarang ngobrol juga ya, lebih ke WhatsApp-an aja ya. Jarang, like, tapi saya ingat David kirim saya foto dengan Panji. Sama Panji pakai kaos Make Money. Yang which is gue ada nih sekarang nih kan, tuh gue kasih lihat nih ya. Nice. Ini dia nih tuh bajunya kan tuh, Make Money, Money. Yeah. Woo. Ini nggak tahu masih muat apa enggak ya, gue nggak tahu nih. It was such a good feeling to see you berdiri bersama Panji lagi sutradara di Partikelir. And you know, that was a great moment. Kayak come full circle, you know. Itu Make Money film perdana Panji, sekarang dia perdana jadi sutradara. Iya, that's awesome, and dia masih ingat David untuk masih peran juga. Itu dia justru gue dapat peran di Partikelir itu karena Panji merasa bahwa di perdana gue main film sama David Saragi. Film perdana gue jadi sutradara harus ada David Saraginya. Dia mention itu kan. Lo serius Ji? Emang karakternya gimana? Enggak, ini karena gue yang nulis. Gue udah dari awal nulis itu karakternya lu. Dia nulis khusus buat David. Yes, betul. Amazing. Yeah, that's awesome. Ya udah. Jadi ya starting from that ya kan. Ya starting from Make Money lah, kita akhirnya cuma karena kakak adik. Sampai sekarang gue masih berhubungan dan keep in touch, ya bersahabat jadinya. Yeah, juga saya ingat waktu Panji ada stand up concert. Kita diundang kan nonton. Dia undang semua cast Make Money. Saya ketemu Ance Bagus, everyone. That was like a kayak mini reunion. Ya dari situ makanya akhirnya gue cari tahu siapa Panji Pragiwaksono, dan di konten yang sebelumnya ini nih, yang gue ngobrol sama Panji gue bilang begitu juga. Tapi gara-gara lo undang terus gue pengen tahu. Akhirnya I bought all the merchandise kan, dari mulai topi, ya kan, terus sampai CD-nya gue beli Ji, gue bilang gitu kan. Oh iya, Mesaku Bangsaku tuh gue tonton, iya asik juga ya, lo smart juga komedi. Sampai dari situ kan cerita
waktu itu siapa Russell itu kan, Russell Peter ya. Ya kan stand up tuh kan, lo harus nonton Fit. Nah itu juga bagus tuh, tapi kala itu gua nggak bisa nonton, mahal juga ternyata ya nonton stand up komedinya. Oh bule ya. Ya. Ya kan, bukannya beda Fit, harga lokal sama harga internasional. Saya nonton Russell Peters bersama Aida Nurmala. Oh, oke, ya, Aida. Ismaya kayaknya yang bawa. Ismaya Production ya. Iya. Ya itu gede banget itu billboardnya di Grand Indonesia kan, Russell Peter tuh. Ya tapi akhirnya gue coba cari di YouTube, wah memang keren juga sih dia. Ya, tapi kalau di luar kan di luar negeri, which is di Amerika sendiri kan stand up juga udah bisa, ya industri lah gitu kan. Ya. Bener-bener big industry gitu. You are a performer, entertainer, ya you get paid more than that you have gitu kan. Tapi bedanya di Indonesia, nah itu yang kita harus create gitu kan, industri ini kan. Ya. I remember Arif Didu. Ya. Ada beberapa stand up comedian yang main di kelas ini ya. Betul. Dari situ juga, ya gue kenal Arif Didu, akhirnya pernah produksi juga bareng sama Anggi Umbara, ngobrol kan sama Arif Didu, wah ada cerita-cerita juga sedikit tentang Mad Money, karena itu ternyata filmnya dia juga yang pertama diajak sama Panji, karena kalau nggak gara-gara Panji, gue nggak dapet job kan. Iya, Panji tarik semua bringing dia dari all his friend ya. Ya itulah luar biasanya Panji tuh. Iya. Gue nggak yakin ini tempatnya. Alamatnya sih bener. Kok rumahnya kecil ya? Tuh kan. Bukannya mami orang kaya. Lu aja deh yang masuk. Gue di sini aja jagain beca. Hai. Mami? Iya. Ayo masuk. Yuk. Duduk ya. Maaf lu, ini berantakan ya. Santai-santai aja. Oh, sini kakinya. Biar rileks ya. Enak kan? Enak. Ganteng amat sih kamu. Ada kabar buat Mami. Kabar apa? Kabar buruk. Kabar buruk apa? Suami Mami meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Sayang. Apa? Dia bilang kamu meninggal. Kamu bilang aku sudah mati. Ini kayaknya saya salah tempat. Saya pergi aja kali ya. Dia belum bayar. Dompetnya. Ini salah paham. Loh, ini gimana nih? Kosong. Kejar. Aduh. Ini bikin saya kangen banget sama Make Money. Mungkin setelah wawancara ini saya mau nonton. Nah, nonton lah, ya kan? Karena momen-momen, gue inget banget tuh lokasi-lokasi syutingnya tuh. Pertama kalau rumah di Jo, terus kalau rumahnya si Pak Tarzan di Pasar Rumput, ya kan? Terus waktu syutingnya kita tempat sampahan itu kan di daerah Lebak Bulus tuh, ya kan? Ya. Terus yang beca-becaan di Tanah Abang, ya kan? Udah itu lokasinya di situ semua tuh.
you know di di rumah lo juga ada tuh kan yang ulang tahunnya Hari sama Rahmat. Itu di taman di halaman rumah lo tuh. Iya. You know, di produksi yang saya baru selesai, bukan keluarga biasa. Itu sama starring keluarganya Vanessa Priscilla yang main Lea dari Bilang. So ada satu hari Vanessa bikin music video sama Ran. And itu syutingnya di rumah Joy. Oh, rumah Joy. Ya. Terus akhirnya lo ingat balik ke rumah itu dan balik syuting di tempat situ, dan semua kayak all the memories just came back. Like, jadi saya di hari itu kita syuting sama Ran, Vanessa Priscilla, dan saya ajak Andovi, Skinny Indonesian. Yes. Dia juga datang yang kita shoot di rumah itu. And it was just great. Rumah itu belum berubah sama sekali, masih sama. Begitu aja bentuknya. Yeah. Wow, iya. Itulah namanya set kan? Iya, kayaknya nggak ada orang yang tinggal di situ ya. Emang khusus buat syuting aja kali. Ya, sinetron, iklan, semua kru tahu lokasi itu lah pasti. Nah, kalau bilang di mana rumah Joy? Oh iya tahu. Aduh, sama kayak di mana syutingnya, studio MD? Oh iya tahu situ. Ceger, gitu kan? Iya. Ya itulah. Jadi luar biasa sekali nih Sean. Thank you banget nih. Appreciate for your time. Ya kan? Thank you for inviting me. I love like catching up, reminiscing about the past. I know definitely we'll work together again sometime. Yes. I apa namanya menunggu kabar itu kan. Yeah. And look, I'm so proud of you. Whenever I see a Gojek commercial dengan karakter Bang Jo, like saya ketawa. So like, good luck with your YouTube channel, and thank you so much for inviting me. So last question nih kan. Okay. Biasanya kalau dengan di tamu-tamu yang gue undang, gue selalu nanya nih, KPK, kalimat positif kamu. Is there any life quotes that you have that make you inspired every day, the entire whole day and the entire life, life quotes-nya? Yeah, well, the quote buat saya yang kayak had a lot of meaning was, if you never quit, you never fail. Wow, that's meaningful, deep banget. If you never quit, you never fail. Yeah, so setelah Make Money tayang and nggak bikin banyak duit di box office, nggak ada banyak penonton, saya merasa like, oh maybe saya sudah gagal sebagai sutradara. Like, mungkin ini bukan job yang cocok buat saya. But then ada teman yang bilang, if you quit, then you fail. Tapi if you don't quit, if you keep directing, then you'll never fail. Because you're still doing it, you're still trying, you're still getting better, you're improving, and you can't expect your first project to be box office the best. Yeah, you will get better over time. Like so. When that was my mantra in my early in my career di tahun 2013, like kalau saya nggak quit, kalau saya tetap bikin produksi lain, bikin web series atau iklan atau apapun, then I haven't failed. I'm still trying, still working, right? So that's all we can do. Just keep trying your best. It's the same like Leonardo DiCaprio. Get his first Oscar after I don't know almost 20 or 25 years acting, ya kan? Exactly. He never give up. Yeah, he never give up or never quit becoming an actor. Yeah. Because being in this industry, ya kan? Ya itu tadi
the ones that the ones that who stay is the winner. Yeah. Stay, ya kan? Yeah, you know, the commitment. The persistency, ya kan? Exactly. And the integrity, kan? Yeah. Wow. Just, you know, never give up. Just never give up. You know, and you everyone involved in Make Money is still in the industry working hard, and that shows like everyone persisted. Persistent and not a quitter, ya kan? Yeah. Wow, thank you very much. Ini benar-benar amazing, ya kan? Dapat live quotes from you. Jadi kalau bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tuh jangan pernah menyerah, karena kalau menyerah berarti lo gagal. Nah, itu intinya. Betul. Takutnya mereka bilang, ini dapat dari tadi ngobrol bahasa Inggris, mana ada ininya nih, translatingnya nih kan. Nah, makanya gue jelasin di belakang. Karena kan Sean, karena you have been grown up in Australia kan? Iya, bapak saya dari Australia, tapi ibu saya dari Malang. So, saya anak campuran, tapi saya lahir di Melbourne. But you already stay in here, ya? Sejak 2011. Jadi becoming Indonesian citizen. Iya. Kalau bicara NKRI harga mati, it's like Indonesian, it's in the blood. It is, yeah. You know, saya nggak bisa bayang kerja di negara lain sih. I love it in Jakarta. I love working here in Indonesia, and yeah, it's just. You love the people also, ya. We've been working with, and then working in the future lah, karena ya this is typical of Indonesian people, ya kan, humble kan, easygoing. The culture. Culture. I love it, and also, you know, there's so much potential here for storytelling. Betul. Dan belum juga nyempetin ngucapin selamat nih, congrats on your marriage and your daughter, ya kan, baru almost hampir 2 tahun ya, becoming a father. Yeah, I mean, dia lahir just beberapa bulan sebelum pandemi. Lockdown. Yeah, so she really was the one that brought me joy and hope and happiness during this difficult 2 years. You know, it's been really hard. Yes. I feel you. Yeah, it's tough. Karena laki-laki kan, a man when marriage ya okay lah, but when a man having a first child, ya kan, wow, that's like turning point. Yeah, like hidup berubah, langsung fokusnya ke anak. Okay, what should I do in the future? What the job that I should take, ya kan, because I'm giving it all to children kan, to exactly like and, you to the granddaughter kan. Yeah, so the part yang sedih di dalam pandemi adalah, you know, semua bioskop tutup, industri kita ada banyak yang produksi kayak berhenti gara-gara nggak safe buat kru. But the positive side was saya ada lebih banyak waktu untuk spend time with Kiara. You know, that's the blessing. You know, banyak waktu untuk just main aja sama dia, kayak saya menjadi anak sendiri. You know, like I become a child myself. Sama seperti ini life quotes gue nih, ya kan, which is yang kayak I share with you kan, dari Stephen R. Covey ya. He said in his book, the way you see the problem is the problem. Right. Yeah. Okay. See, from others angle, ya kan, like you the right director kan, kenapa harus angle-nya di sini kan? That's the way you see the problem, ya kan? So it same like you talked before that the positive side ya, the positive angle ya. Lo melihat Sean melihat tumbuh kembangnya Kiara. See? Yeah. There are no turning back, ya kan? You cannot repeat or replay kan? Same like movie kan? Yeah. Oke, Kiara umurnya 0 tahun lagi ya, because istilahnya itu stepping stone-nya itu
umur 1, umur 2 pertumbuhannya itu, ya kan kita ngeliat dari angle itu karena pandemi ya kita tiap hari ngeliat tumbuh kembangnya. That's miracles, ya kan? Bener ya? Yeah, and you know kalau nggak ada like pandemi ini, mungkin saya nggak masih kerja, banyak kerja, dan saya akan miss banyak momen kayak pertama kali dia jalan atau pertama kali dia berdiri atau pertama kali dia ngomong, you know. So that's that I'm so grateful that we had our first child just before the pandemic, and like you said, it's all about perspective, right? Yes. So just trying to be grateful and always seeing the positive side. Waduh, thank you very much. David, I want to thank you. It's been a great chat. Let's keep in touch. Yes, we'll do. Send my regards and also my blessing ya juga buat Kiara and Tara. I will send to your family. Yes, I will send your message to my family. Jadi sampai ketemu lagi nanti ya Sean ya. Okay. Thank you, David. Pandemi ini selesai kan, we can hang out and then I come to your place or we meet in the middle or something, we can hang out as a family ya, now family man. Anak bisa main bareng for sure. Yeah. The father talking and then the daughter and the children is playing around and then the wife is gossiping. Aduh, seru-seru banget. Jadi itu tadi ya para subscribernya David Saragi ini, ngos-ngosan kita kali ini luar biasa bersama Sean. So thank you very much again. Sampai ketemu, jangan lupa di like, di subscribe dan di komen ya kan, di komen nih supaya si Sean buat film lagi nih. Di komen di bawah. And can I mention your Instagram in my description? Sure. Kan the Bamboo ya, Bamboo. At Sean X. Yes. Jadi nanti akan ada Instagramnya Sean, mungkin bisa di follow, bisa ditanya-tanya about his job ya kan, next job or maybe tulisan-tulisan yang lagi ada kependem di sini nih yang mau dikeluarin kan. I don't know ya kan, the universe will answer it ya kan. Orang kreatif selalu ada banyak ide kreatif. Betul, pasti. Ya kan ada tembok di depan, tetap aja bisa tembus kan. Ya, if there is a wall in front of you, ya kan, you can go straight. I don't know, that's creative people do. So thank you very much, Sean. Dan para subscriber jangan lupa di like, di komen. Bye bye.